Jadi saya sarankan, tidak perlu menganggap saya ini orang yang banyak tahu. Tetapi kalau kamu penasaran dengan apa yang saya sampaikan, ya kamu ingat-ingat, kamu catat, kamu tanya ke orang yang kamu percaya. Biar ada komunikasi lah. Kamu ketemu dengan orang yang alim, yang kamu percaya, tanya gitu, minta tasbih. Saya mendengar di YouTube seperti ini, apa benar? Kan enak, fair. Anggap saya ini memberikan secara gratis, nanti kamu sebelum kamu telan, kamu tes dulu. Tapi kalau kamu mau langsung telan, saya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya diprotes banyak sekali orang ketika membuat konten menantang atau mujadalah, ngajak debat gitu. Sebetulnya kalau dipahami prosesnya, pertama kali saya menyalahkan santri, lalu dia balik menyalahkan saya. Baru saya minta hujahnya gitu, berupa kitab. Jadi ini sesuatu yang kita sebut sebagai perdebatan atau mujadalah. Kadang-kadang kita memahami mujadalah ini selalu buruk. Jangan berdebat, jangan berpecah-pecah. Tidak seperti itu, Ferguson ya. Saya bacakan satu dasar yang sangat kuat sekali. Saya ambil dari kitabnya, tafsirnya Imam Fakhrul Razi. Ketika beliau menafsirkan ayat, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Dan sebagian dari manusia itu ada, namanya sebagian yamin ya, litab'id katanya. Ada yang membantah-bantah atau berbantah-bantahan tentang Allah, atau ada juga yang mengatakan mendustakan sesuatu tentang Allah, tentang sifatnya Allah. Apa itu yang didustakan? Ini dilakukan oleh Nador bin Haris. Dia mengatakan annallaha ghairu qadirin ala ihya iman baliyah wa ada atau wasara turaban. Jadi Nador ini mengatakan Allah itu tidak akan mungkin bisa menghidupkan seseorang yang sudah fana, sudah mati, dan sudah menjadi debu. Itu namanya membantah. Dan ini buruk. Kenapa? Karena bighairi ilmin. Jadi ada orang yang membantah sesuatu yang benar tetapi tidak pakai ilmu. Nah, menariknya di sini, kalimat bighairi ilmin, kalau dalam tafsirnya Imam At-Tantawi itu, takyid namanya. Pembatasan. Artinya debat yang tidak baik itu atau orang yang membantah yang buruk itu adalah bila bighairi ilmin. Mafhum mukhalafahnya bila bi ilmin fahuwa mahmudun. Saya bacakan ya, yang punya yang punya Ar-Razi dulu, Imam Ar-Razi dulu. Hadhil ayatu bimafhumiha tadullu ala jawazi al-mujadalati al-haqqati. Lianna takhsisul mujadalati ma'a adamil ilmi bidalaili yadullu ala annal mujadalata ma'al ilmi jaizatun. Fal mujadalatul batilatu hiya al muradu min qawlihi ma darabuhu laka illa jadala. Wal mujadalatu al haqqatu huwa hiya al muradu min qawlihi wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada dua perdebatan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk itu ya yang masuk kepada firman Allah, wa ma darabuhu laka illa jadala. Jadi itu cerita ketika Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam gitu. Apa kesamaannya? Sama-sama diciptakan min ghairi fahli al-bashar atau fahli Adam, atau tidak melalui penetrasi lah bahasanya, tidak melalui proses seperti bagaimana layaknya manusia itu. Fahli itu repot kita menerjemahkannya ya. Jadi sama, Isa ya sama dengan Nabi Adam. Jadi biasa saja gitu. Artinya enggak lalu layak untuk disembah gitu. Nah, lalu orang-orang Yahudi yang menyembah malaikat itu ya, mengatakan, oh kalau begitu ya sama saja sebetulnya. Oke lah, mereka menyembah Isa, kami menyembah malaikat gitu. Artinya sama-sama tidak menyembah Allah lah. Nah, penyamaan itulah, ketika mereka menyampaikan penyamaan atau permisalan itulah dibantah oleh Allah. Wa ma darabuhu laka illa jadala. Muhammad, apa yang mereka sampaikan yang menganalogikan, menyamakan itu hanyalah bantahan yang tidak bermutu, itu bahasanya. Bantahan yang tidak ada ilmunya, bighairi ilmin. Berarti sinergis dengan tafsir ayat yang lain, yaitu yujadilu fillahi bighairi ilmin. Dan itu yang buruk. Kalau mujadalahnya dengan ilmu, maka masuk kepada wajadilhum billati hiya ahsan. Ini masuk kepada salah satu metode berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasanah. Kalau sudah tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kalau memang harus berdebat, ya debat saja. Tetapi dengan cara yang baik, yaitu berilmu. Itu intinya. Atau setidaknya punya hujjah. Wadalail kalau dalam bahasanya Imam Ar-Razi.
Kalau bahasanya Imam At-Tantawi, ya tafsir Al-Wasit juga sama seperti itu, searah dengan itu. Ini saya bacakan yang dasar dari tafsir Imam At-Tantawi, tafsir Al-Wasit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqyidul jidali bi kaunihi bi ghairi ilmin. Jadi dibatasinya debat dengan adanya tanpa ilmu atau debat tanpa ilmu. Yufhamu minhu annal jidala bi ilmin li ihqaqil haqqi wa ibtalil batili sa'iyun mahmudun. Bahwasanya debat kalau dengan ilmu, dengan tujuan untuk membenarkan yang benar atau menyalahkan yang salah, artinya mendeklar ini benar, mendeklar ini salah, yaitu mahmudun, sesuatu yang terpuji. Jadi kalau ada orang salah, kita membantah dengan ilmu, itu sesuatu yang benar. Perkara soal bahasa terlalu keras, terlalu banyak micin ini bumbu ya, bumbu bahasa apalah, kita pakai bahasa yang telur berkokok atau apalah, itu mungkin micin saja, nggak substansial gitu ya. Ya biasa, kelemahan kita sebagai manusia gitu. Yang jelas, kalau memang debatnya itu orientasinya adalah ihqaqu al-haqqi wa ibtalu al-batili mahmudun, terpuji ya. Jadi jangan diserompangkan, siapa ini berdebat-debat begitu. Dari dulu biasa orang berdebat itu. Ketika ada orang yang mubtadi bahasanya, qala bi anal Qur'ana makhluk, mengatakan Quran ini makhluk, didebat oleh ulama yang lain, dan berhari-hari biasa itu berdebat itu, menggunakan hujah masing-masing. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita ini terbawa emosi gitu. Terbawa emosi maksudnya karena sudah kadung tidak suka mesti salah gitu. Wa inuridu an kulli sukhtin kalilatun kama anna aina sukhti tubdi al-masawiyah. Jadi kalau sudah suka itu apa aja benar gitu. Tapi kalau sudah nggak suka apa aja salah. Kamu salahkan saya baca tubdi atau tabdi ya silahkan. Saya salahnya baca ya banyak sekali. Banyak yang komentar itu. Saya salah baca arba'ati mi'atin, seharusnya arba'i mi'atin, ada. Saya salah baca waro'ah, seharusnya waro'ih, ada. Saya salah baca apalagi itu odwan, seharusnya adwan atau oduwan atau aduwan. Kalau odwan tidak ada riwayat qari'ah yang versi odwan tidak ada, yang ada oduwan. Itu pun yang benar tetap adwan ya. Itu saya juga disalahkan di situ ya banyak. Bahkan ada yang mendebat saya tentang makna tu maknina. Biasa ya. Lagi pula yang perlu dicatat, orang salah dan benar itu enggak ukuran keilmuan. Pahami itu. Saya bawakan satu cerita. Tadi sudah saya googling ya. Ya, begini. Kalau kamu tidak percaya dengan konten saya, kamu tidak yakin saya orang berilmu, kamu tapi tertarik dengan salah satu konten saya misalnya, kamu rekam, kamu catat, kamu tanyakan ke guru yang kamu percaya. Jadi anggap saya ini sebagai penjual saja, eceran gitu, penjual eceran, barang di mana tidak jelas barang yang saya jual ini KW atau original, tapi harganya kan murah. Tinggal kamu ambil, kamu tes ke orang yang kamu ahli. Ada orang warkop ngomong begini, benar nggak ya Kiai? Siapa yang kamu percaya dia sebagai orang alim? Kalau dia menjawab benar kan selesai. Ya jangan kamu anggap berguru ke saya, tapi berguru ke orang itu. Cuma bahannya dari saya, kan gitu saja ya. Saya nggak ngegas saya ini guru kamu harus kamu ambil semua ilmu dari saya. Enggak lah. Kamu nggak ambil saya nggak rugi, kamu ambil pun saya belum untung ya. Jadi biasa saja. Saya akan ceritakan bukti bahwasanya tidak semua orang yang alim itu lebih tahu daripada orang yang tidak alim. Kadang-kadang orang tidak alim itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang alim. Itu bahasanya populer sekali, bahasa Ibnu Hajar. Tapi saya bacakan hadisnya dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari yang ditulis dalam sahihnya dan juga disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitab Fathul Bari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari ya, haddatsani Qutaibah ya. Qala Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ceritanya Ibnu Umar menceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa itu ucapan Nabi? Inna minas syajarati syajaratan la yaskutu warukuha. Sesungguhnya ada sebuah pohon, dari berbagai pohon itu ada satu pohon. Apa itu? La yaskutu warukuha. Yang daunnya tidak jatuh gitu. Wa innaha mithlul muslimi, dan sesungguhnya pohon itu adalah seperti seorang muslim. Fahadisuni mahia, wahai sahabat-sahabat, katakan kepadaku apa gitu, pohon itu apa gitu. Kira-kira itu pohon apa? Ini jadi semacam tebak-tebakan dari Nabi ya. Fawaqa'an nasu fi syajarati al-bawadi, fi syajari al-bawadi. Maka manusia yang hadir pada waktu itu menebaknya atau mengangan-angan itu menjatuhkan pilihan kepada pohon al-bawadi. Al-bawadi ini kalau kita cari di saranya itu ihtalafan nasu fiha ya. Jadi beda-beda manusia memaknainya. Ada yang bilang syajaratu zaitun, pohon zaitun, ada yang bilang syajaratu ar-rumman, pohon apa? Delima dan sebagainya ya. Jadi ya pokoknya pohon bawadi lah gitu. Qala Abdullah, maka yang meriwayatkan hadis ini Abdullah pada waktu itu masih kecil ya.
Wa qafi nafsi annaha an-nakhlah. Di dalam diri saya itu ada tebakan bahwasanya itu pohon kurma. Tetapi fastahya itu, tapi saya malu gitu. Enggak nebak gitu, enggak ngomong. Kenapa? Karena yang lain yang besar-besar enggak ngomong, apalagi yang paling kecil. Summa qalu, kemudian mereka berkata ya, hadis nih mahya ya Rasulullah. Wahai Rasul, katakan kepada kami pohon apa itu kira-kira. Jadi mereka karena tidak yakin ya, hanya menebak saja, tidak menyampaikan tebakan itu. Qala, maka Rasul bersabda, hiya an-nakhlah, itu adalah pohon kurma. Jadi sebetulnya tebakan Sayyid Ibnu Umar ini benar. Lalu setelah itu Ibnu Umar bercerita kepada bapaknya, sebetulnya saya tahu waktu itu, tapi saya nggak jawab. Kenapa kamu nggak jawab? Bagaimana saya jawab? Anda, Abu Bakar, semua yang lebih tua dari saya tidak menjawab, diam gitu. Sejatinya Sayyidina Umar tidak suka sikap itu. Seharusnya kalau kamu tahu walaupun kamu kecil ya tetap harus jawab kan gitu. Lalu ada komentar Ibnu Hajar yang paling menarik di sini. Apa kata dia? Wa fihi annal alimal kabir qad yakhfa alaihi. Dan di dalam hadis ini juga ada kandungan bahwa orang alim yang sudah besar ya, atau mungkin sudah tua, mungkin yang sudah senior lah, qad yakhfa alaihi, terkadang samar baginya atau dia tidak tahu. Ba'duma, bagian-bagian dari sesuatu, yudrikuhu, yang mengetahui kepadanya. Siapa yang mengetahui kepadanya itu? Man huwa dunahu, orang yang di bawahnya. Jadi ketika menyimpulkan ada kasus Ibnu Umar yang umur 10 tahun ya, 10 tahun, itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang sekitarnya yang sudah senior. Nah, itulah cara ulama menyimpulkan hadis ya. Artinya, enggak ada ukuran senior junior. Ya, saya senior umur lah misalnya. Kalau memang lebih tahu silakan. Senior lebih tahu, junior lebih tahu itu wajar ya. Qad yahfa 'alal alimil kabiri ma yudrikuhu man dunahu. Bahasa gampangnya begitu. Ada satu kisah yang menarik sekali, ini populer sekali. Jadi anak kecil di zaman dulu ya, anak kecil ini sedang mengikuti satu forum ya, satu forum ilmiah, sedang berdiskusi lah. Buntu gitu. Lalu anak kecil ini mau usul tapi dicegah oleh pimpinan forumnya itu. Anak kecil kok mau ngomong di sini. Anak kecilnya menjawab ya, jawabannya indah sekali. In kuntu sabiyan falastu bi asghara min hudhudi Sulaiman. Kalau saya kecil, tapi saya kan tidak lebih kecil dari burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Wala anta bi akbar min Sulaiman. Dan kamu juga tidak lebih hebat, tidak lebih besar dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqad qala al-hudhudu li sayyidina Sulaiman. Dan faktanya burung hudhud yang lebih kecil dari saya boleh berkata kepada Nabi Sulaiman yang lebih besar dari Anda. Apa yang dikatakan? Akhadtu bima lam tuhid bihi. Nabi, saya mengetahui sesuatu yang Anda tidak tahu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Ini satu ibrah saja ya. Semoga kita tidak lagi buntu pikiran itu, mentang-mentang ini saya di golongan ini terus kok diserang, nggak melihat lagi serangannya seperti apa, pokoknya lawan gitu. Nggak ada ya. Ilmu itu di atas semua ya. Dimanapun kita golongannya, ilmu itu punya patron sendiri, dia punya form sendiri. Kalau nakil bisihah, kalau modai bil hujjah, itu saja. Kalau membuat teori sendiri ada hujahnya. Kalau menukil ada mangkulnya, itu harus pas gitu ya. Jadi saya sarankan, tidak perlu menganggap saya ini orang yang banyak tahu. Tetapi kalau kamu penasaran dengan apa yang saya sampaikan, ya kamu ingat-ingat, kamu catat, kamu tanya ke orang yang kamu percaya. Biar ada komunikasi lah. Kamu ketemu dengan orang yang alim yang kamu percaya, tanya itu, minta tasbih. Saya mendengar di YouTube seperti ini, apa benar? Kan enak, fair. Anggap saya ini memberikan secara gratis, nanti kamu sebelum kamu telan, kamu tes dulu. Tapi kalau kamu mau langsung telan, saya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Saya tanggung jawab di hadapan Allah kalau salah ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.